Assalamualaikum, selamat pagi Agakare Bapak Pemirsa. Seputar Aidil Sulsel kembali hadir menyapa Anda. Kami siapkan beragam informasi menemani kebersamaan kita selama kurang lebih 30 menit ke depan. Berikut 3 informasi di antaranya. Kedapatan mesum pasangan muda-mudi terjaring razia petugas. Dua pelaku penyerangan rumah mantan anggota DPD RI di Kota Makassar ditangkap polisi. Aksi pencurian 1 unit sepeda motor di sebuah rumah kos terekam CCTV. Selanjutnya tadi kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Nana Jamal, inilah seputar Aidil Sulsel selengkapnya. Pemirsa, pasangan muda-mudi terjaring razia petugas Dinas Sosial Kota Makassar. Mereka kedapatan mesum di dalam kamar wisma. 33 orang yang terjaring menjalani asesmen serta pemanggilan orang tua. 4 orang wanita di antaranya menjalani pembinaan lebih lanjut karena terindikasi masuk dalam jaringan prostitusi online. Satu persatu kamar hotel kelas melati yang berada di Kecamatan Panakukang diperiksa petugas Dinas Sosial Kota Makassar guna menjaring pasangan tanpa ikatan pernikahan yang masih nekat berbuat mesum di Kota Makassar. Dari 4 hotel kelas melati yang menjadi target operasi petugas Dinsos bersama aparat kepolisian dan Satpol PP Kota Makassar menjaring 9 pasangan mesum. Mereka yang terjaring lalu digelandang ke truk Dinsos yang telah disediakan untuk selanjutnya dilakukan asesmen terlebih dulu. Total yang terjaring dari razia ini berjumlah 33 orang. 4 wanita diantaranya terindikasi masuk dalam jaringan prostitusi online, sementara 9 pasangan lainnya dilakukan pemanggilan orang tua untuk melengkapi surat pernyataan petugas dari Dinsos Makassar. Razia Dinsos ini juga terus dilakukan khususnya penyedia jasa seks melalui daring, agar mempersempit ruang gerak para PSK yang bermigrasi ke media sosial, apalagi sering terjaring yang masih di bawah umur alias masih pelajar di bangku sekolah menengah atas. Bukan suami istri, jadi pada dasarnya bila mana pasangan bukan suami istri terjaring dan kami bina melalui sistem keluarga. Ini sudah ada beberapa yang jemput untuk kami pulangkan, sedangkan yang pekerja melalui media, maksudnya melalui media sosial itu akan kami rujuk ke media guys. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. 2 pelaku penyerangan rumah mantan anggota DPD RI di Kota Makassar berhasil ditangkap kepolisian Polrestabes Makassar. Keduanya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Penyerangan ini diduga terkait sengketa lahan antara Lita Brand dan tetangganya sendiri. Inilah video viral sekelompok orang tak dikenal melakukan penyerangan rumah mantan anggota DPD RI Lita Brand asal Sulawesi Selatan pada Sabtu sore di Jalan Gunung Merapi, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Dalam video ini tampak para pelaku berusaha masuk ke dalam rumah namun dihalangi oleh orang yang menjaga pintu masuk. Pelaku juga memaksa membuka pintu dengan menggunakan bambu. Akibat tidak bisa masuk, pelaku lalu melakukan pelemparan batu hingga kaca pintu rumah rusak dan menjatuhkan motor yang terparkir. Pasca kejadian ini, aparat kepolisian lalu mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penjagaan ketat dan olah TKP guna proses penyelidikan. Akhirnya kepolisian Polrestabes Makassar berhasil mengungkap 2 dari kawanan pelaku yang melakukan penyerangan. Keduanya yakni Muhammad Irwan alias Deng Naba 44 tahun, warga Jalan Rapocini, dan Muhammad Sahrul 42 tahun, warga Jalan Cilalang, Kota Makassar. Keduanya bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka. Akibat peristiwa ini, Polrestabes Makassar berhasil mengamankan barang bukti 2 batang bambu, pecahan kaca pintu dan jendela, perkakas 1 buah, betel, dan palu. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Budi Haryanto pada Minggu malam mengatakan motif perselisihan diduga terkait dengan sengketa lahan antara pemilik rumah Lita Brand dengan kubu lawannya, tidak lain tetangganya sendiri, sehingga terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan peristiwa penyerangan
Selain itu, pihaknya juga menegaskan tidak menutup kemungkinan masih ada tersangka baru, kendati telah menetapkan 2 tersangka. Selanjutnya, 2 tersangka ini akan kita proses hukum karena tidak ada kita membeda-bedakan hukum di sini, siapa salah dan melanggar aturan pasti kita akan proses. Selanjutnya juga tersangka pasti akan bertambah. Tersangka akan bertambah, kita akan dalami siapa saja yang terlibat dalam aksi pengerusakan tersebut. Kedua pelaku penyerangan ini dijerat dengan pasal 170 ayat 1, tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Tersinggung dengan ucapan kata kasar usai parangi kakaknya, seorang adik di Kabupaten Maros terlibat duel hingga berujung maut menggunakan senjata tajam. Akibatnya, korban sekaligus pelaku pemarangan kakaknya tewas dengan kondisi luka parah di bagian leher. Seorang pemuda berinisial IM, 37 tahun hanya bisa pasrah saat diamankan di Mapolres Maros. IM adalah pelaku pembunuhan terhadap salah seorang pria berinisial AF, 58 tahun yang tewas usai terlibat duel menggunakan parang panjang yang terjadi di Desa Patanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. Aksi duel menggunakan parang panjang ini terjadi saat pelaku tersinggung dengan ucapan kata kasar dari korban usai memarangi kakak pelaku. Mirisnya, korban adalah tetangga kakak pelaku yang sebelumnya memiliki dendam pribadi antara keduanya. Peristiwa ini berawal ketika korban berselisih paham dengan kakak pelaku berinisial MG, 53 tahun, sehingga keduanya terjadi keributan. Kemudian korban mengayunkan parang miliknya ke arah kakak pelaku yang mengenai pada bagian pipi sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek. Pelaku yang bermaksud datang untuk melerai keduanya, namun korban AF malah mengeluarkan kata-kata kasar dan mengayunkan parang miliknya ke arah pelaku hingga akhirnya korban dan pelaku terlibat duel dengan menggunakan parang panjang. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka terbuka pada bagian leher dan tewas di tempat dengan kondisi berlumuran darah. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP, memeriksa jenazah korban yang berada di rumah duka beserta memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan pelaku di rumahnya tanpa ada perlawanan. Yang terjadi di Camba itu ada dendam lama. Jadi orang bertetangga, kemudian seringkali melakukan pertengkaran, kemudian memuncak pada tanggal 12. Selain mengamankan pelaku, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa 3 parang panjang milik korban, pelaku dan kakak pelaku, beserta pakaian korban. Akibat perbuatannya, kini pelaku diamankan di Mapolres Maros dan disangkakan pasal 338 subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Tim Sus Ditres Narkoba Polda Sulsel kembali mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis sabu. 2 pelaku berhasil diamankan di Kota Makassar dan Kabupaten Pindrang. Dari kedua pengedar barang haram tersebut disita 61 gram narkotika jenis sabu. Unit 2 Tim Sus Ditres Narkoba Polda Sulsel dipimpin oleh Kanit Tim Sus Ditres Narkoba Kompol A. Sofyan berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis sabu di Jalan Kandea 3, Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Pelaku berinisial ABS, 50 tahun yang bekerja sebagai buruh, berhasil diringkus Jumat kemarin. Penangkapan dan penggeledahan terhadap ABS yang pada saat itu berada di dalam rumah lantai 2. Setelah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan 28 saset kristal bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat sekitar kurang lebih 13,50 gram yang ditemukan tergeletak di atas lantai. Selanjutnya TSK dan barang buktinya diamankan di kantor Ditres Narkoba Polda Sulsel guna penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, Unit 1 Tim Sus Ditres Narkoba Polda Sulsel juga berhasil meringkus terduga pelaku berinisial DMW, pengedar narkoba di Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang. Tim melakukan lidik dan full bucket lebih lanjut dan berhasil memancing terduga pelaku untuk melakukan transaksi.
Dari hasil penangkapan disita 1 saset plastik sedang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 48,21 gram. Pelaku dan barang buktinya dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Kedua pelaku ini disangkakan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sementara itu untuk meminimalisir peredaran narkoba, pemerintah dan Polda Sulsel dan Badan Narkotika Nasional atau BNN Sulsel membentuk Kampung Tangguh Bersih Narkoba. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Makassar menyerahkan santunan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada 3 ahli waris juru parkir yang meninggal dunia, masing-masing sebesar Rp42 juta di pelataran kantor Perumda Parkir Makassar Raya. Ketiga ahli waris jukir merasa terharu saat menerima bantuan tersebut. Datang Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pemanto beserta rombongan. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan dan Pomanto menyerahkan santunan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada 3 ahli waris juru parkir yang meninggal dunia di pelataran kantor Perumda Parkir Makassar. Ketiga ahli waris jukir ini adalah almarhum Irwan, Sahrun, dan almarhum Satun. Mereka masing-masing mendapatkan santunan jaminan kematian sebesar Rp42 juta. Saat menerima bantuan ini, mereka merasa terharu dan bersyukur keluarganya masih mendapatkan perhatian. Bantuan ini akan digunakan sebagai modal usaha untuk menyambung hidup sepeninggal suami mereka. Menurut salah satu ahli waris, Nur Aini, dengan bantuan ini akan digunakan sebagai modal usaha dan keperluan biaya sekolah ketiga anaknya. Terus kira-kira bantuannya mau digunakan untuk apa nih, Bu? Sekolah aku. Ada berapa anaknya, Bu? 3. Yang pertama kelas berapa, Bu? SMA kelas 1. Yang kedua? Baru SD. Kalau yang kecil baru 3 tahun. Jadi, Bu, selain sebagai ini ibu rumah tangga, apa lagi kerja, Bu? Nggak ada, Bu? Menurut Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, potensi parkir jauh lebih bagus dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan daerah yang ada di Kota Makassar. Pengelolaan parkir harus dilakukan secara tepat. Perparkiran adalah potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh semua kota-kota besar, termasuk Kota Makassar. Langkah-langkahnya adalah segera untuk membenahi semua hak-hak berparkiran Kota Makassar terhadap bangkitan-bangkitan transportasi, terutama pemicu-pemicu kemacetan. Itu dulu pertama. Yang kedua, kita akan menuju ke pembayaran parkir setahun yang jauh lebih murah, di mana nanti setiap bulan kita akan ada undian. Misalnya kalau motor, undiannya motor, kalau mobil dapat mobil. Kemudian kalau ada yang hilang, itu insya Allah akan ditanggung asuransi. Dan dia akan mendapatkan diskon, ya kalau dia misal harian, itu jauh lebih murah daripada dia bikin harian. Itu tapi bayarnya per tahun. Nah, kalau itu terjadi, maka insya Allah BAD kita luar biasa. Amin. Selain menyerahkan santunan jaminan kematian kepada 3 ahli waris juru parkir yang meninggal dunia, Wali Kota Makassar juga menyaksikan penandatanganan kerjasama antara Perumda Parkir Makassar Raya dan BPJS Ketenagakerjaan. Penandatanganan ini terkait dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada juru parkir sekota Makassar. Hingga kini sudah ada sebanyak 1.590 juru parkir mendapatkan manfaat jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan dengan premi sebesar Rp16.800 per orang yang tiap bulannya ditanggung Perumda Parkir Kota Makassar. Dari Kota Makassar, Fadli iNews melaporkan. Agar bisa mendapatkan jaminan sosial, terutama. Kami masih akan kembali hadir dengan informasi lain, di antaranya siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Maros menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru. Selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Dan cobalah mari kita semua saling
saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Aksi pencurian 1 unit sepeda motor di sebuah rumah kos mewah di dalam kompleks BTP Kota Makassar terekam kamera pengintai CCTV. Pelaku dengan mudah membawa kabur 1 unit motor yang tidak dikunci leher di halaman parkir. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di sebuah indekos mewah di perumahan Bumi Tamalan Rea Permai Blok F, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Dalam aksinya, pelaku yang beraksi saat subuh hari ini berhasil membawa kabur sepeda motor jenis trail. Pelaku dengan leluasa mengambil motor ini lantaran tidak terkunci leher. Motor ini kemudian didorong pelaku keluar dari area parkir indekos, lalu membawanya kabur bersama 2 rekannya yang menunggu di depan pagar. Menurut salah satu penghuni kos, Andi Wewan, dari rekaman CCTV pelaku dikatakan berjumlah 3 orang. Awalnya para pelaku sempat mondar-mandir di depan indekos. Seorang pelaku kemudian masuk ke dalam indekos, memanfaatkan pagar yang tidak terkunci meski dalam keadaan tertutup. Dan sudah ke sana dulu, nah buka sandalnya baru masuk, nah dorong itu motor keluar. Nah cek dulu motor yang pertama itu motor. Nah cek terkunci leher, itu motornya satu tidak terkunci leher, jadi itu yang dia tidak terkunci leher nambil. Iya. Kasus pencurian sepeda motor ini sudah dilaporkan ke pihak polisi Polsek Tamalan Rea dan masih dalam proses penyelidikan. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pasca banjir jembatan penghubung Trans Sulawesi Kelurahan Rampoang Kecamatan Barak Kota Palopo terancam ambles, pondasi penyanggah tergerus. Tidak hanya itu, dapur rumah milik warga ikut terbawa arus. Pasca banjir yang melanda sejumlah kelurahan di Kota Palopo mengakibatkan jembatan penghubung di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Rampoang Kecamatan Barak Kota Palopo terancam ambles. Kondisi jembatan mengalami kerusakan pada bagian pondasi, dinding dan sayap jembatan kini sudah rubuh dan retak. Saat ini kekuatan hanya bisa menahan beban seberat 10 ton. Kendati demikian, belum ada upaya dari pihak kepolisian untuk melakukan pembatasan muatan utamanya bagi truk kontainer lintas provinsi yang membawa muatan di atas 15 ton. Untuk mengantisipasi hal terburuk, pemerintah Kota Palopo melakukan koordinasi dengan pihak Balai Jalan dan Jembatan untuk mempercepat perbaikan sebelum jembatan tersebut benar-benar ambruk. Pak, kalau untuk kondisi jembatan saat ini Pak bisa dijelaskan seperti apa kondisinya Pak? Ya, jadi memang kalau kita lihat kondisi ini kan bergeser, ini sudah lebih 1 meter pergeseran yang di bawah. Ini sebenarnya rawan sekali untuk kendaraan yang beban berat, tonase yang berat itu, ini rawan sekali. Oleh karena itu kita minta koordinasi dengan balai untuk percepat perbaikannya. Selain jembatan, banjir juga menghantam pemukiman hingga membuat dapur milik salah satu warga terbawa arus. Berbagai perabotan mulai dari kompor hingga kulkas ikut terbawa banjir. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Maros menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru saat tengah berada di dalam masjid sekolah. Akibatnya korban mengalami sejumlah luka lebam di bagian dada. Orang tua yang tidak terima langsung melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Seorang pelajar yang duduk di bangku kelas 2 SMP ini mengalami sejumlah luka lebam di bagian dada usai mengalami tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh salah seorang oknum guru di sekolahnya.
Remaja 13 tahun yang tengah menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Islan Maros yang berada di Kelurahan Petua Daek, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, diduga dicubit oleh oknum guru SMP di sekolahnya. Menurut orang tua korban, oknum guru berinisial H kesal terhadap korban yang hendak ingin cepat pulang usai seluruh para siswa telah melaksanakan sholat asar di masjid sekolah. Kemudian oknum guru yang kesal langsung mencubit korban hingga mengalami luka lebam sebanyak 5 cubitan. Selain telah melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib, orang tua korban juga telah membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Maros untuk dilakukan visum. Ini anak saya dianiaya sama gurunya di sekolah, di pesantren Al-Islah. Oh, itu dianiaya seperti apa sih, Bu? Dicubit di beberapa tempat di dadanya. Iya. Iya. Terus dari pihak kepolisian hasil laporannya gimana, Bu? Ditindaklanjuti, sudah ada BAP-nya, sudah di BAP. Kalau sudah divisum juga ya, Bu. Kalau dari tanggapan orang tua sendiri gimana, Bu? Perasaannya anak seperti kayak begini? Saya sebagai ibu tidak bisa terima, Pak. Anak saya diperlakukan seperti ini. Kalau mendidik kan ada cara-cara yang baik, diberikan sanksi yang mendidik anak-anak. Ini saya rasa perilakunya yang dilakukan itu tidak sepadan dengan sanksi yang diberikan oleh ustaznya. Kenapa dan sampai bisa dilaporkan? Karena anak ini sedang main di masjid, ditegur langsung, namun tegurannya dikasih tindakan berupa dicubit-cubit di sini sampai ada luka-luka memar akibat cubitan itu, mungkin cubitnya terlalu keras. Artinya orang tua ini nggak terima ya? Tidak terima, karena kebetulan sudah yang ketiga kalinya. Waktu pertama, kedua tidak dilaporkan, ternyata ketiga kalinya terulang kembali. Makanya orang tuanya melaporkan untuk dilakukan proses hukum. Hingga saat ini kasus kekerasan terhadap salah seorang siswa Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Islan Maros telah ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Maros, dan oknum guru ini belum dilakukan tindakan penahanan karena masih dalam tahapan perlengkapan administrasi penyidikan. Sementara orang tua siswa berharap agar kasus ini diproses sesuai dengan pasal perlindungan anak. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kepolisian Polda Sulawesi Selatan melakukan pendampingan terhadap ex-napi teroris berbasis pada integrasi sosial dan dukungan pemberdayaan ekonomi. Salah satunya dengan membantu memulihkan sosial ekonomi serta perubahan perilaku ex-napiter Ambo Ece bin Ambo Caka di Desa Matirowalie, Kecamatan Pintu Padua, Kabupaten Wajo. Unit 2 Subdit Keamanan Negara Direktorat Intelkam Polda Sulsel dipimpin oleh AKP Duet Surana didampingi tim Satgas Preventif Densus 88 mengunjungi Ambo Ece alias Ambo Caka, mantan napi teroris di Desa Matirowalie, Kecamatan Pintu Padua, Kabupaten Wajo. Diketahui Ambo Ece telah bebas pada bulan Juni 2022 setelah menjalani masa hukuman selama 3 tahun 6 bulan penjara. Tim Polda Sulsel didampingi aparat pemerintah setempat menyerahkan bantuan kepada bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan atau ex-narapidana teroris Ambo Ece untuk mengembangkan usaha guna menopang ekonomi keluarga. Saat ini Ambo Ece tengah membangun usahanya di desanya dan diterima oleh masyarakat setempat. Untuk itu AKP Duet Surana atas perintah pimpinan Direktur Intelkam Polda Sulsel untuk bersilaturahmi melihat kondisi aktivitas kesehariannya Ambo Ece. Tim Polda Sulsel juga memberikan bantuan berupa peralatan, keperluan dan bahan baku untuk memperlancar usaha warung bakso yang saat ini dijalankan Ambo Ece dan keluarganya di Kabupaten Wajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ucapkan terima kasih atas kehadiran tempat ini untuk memantau silaturahim dengan Pak Ambo Ece di wilayah Matirowalie ini. Mudah-mudahan dengan bantuan ini, bantuan ini dapat bermanfaat dan dipakai langsung mati oleh masyarakat. Ambo Ece juga berterima kasih kepada Kapolda Sulsel, Direktur Intelkam dan pemerintah setempat yang telah berkunjung dan bersilaturahmi sehingga melalui usaha yang dijalankan dapat bermanfaat bagi keluarga dan menjadi pribadi yang lebih baik. Berikan bantuan modal usaha dan bahan kebutuhan usaha saya. Adapun harapan saya semoga silaturahmi ini tetap terus terjalin sehingga saya dan keluarga dapat berkontribusi bagi masyarakat lingkungan saya.
Harapan untuk pribadi saya agar kedepannya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Dari Kabupaten Wajo, tim liputan iNews melaporkan. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Sulawesi Selatan dinyatakan lolos dalam verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah KPU Sulsel sebagai syarat partai politik untuk mengikuti pilkada serentak. Ada 3 syarat verifikasi faktual, yakni data kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan kantorisasi. Tim verifikator KPU Provinsi Sulsel mendatangi kantor Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Perindo Sulsel di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Kedatangan tim verifikator untuk melakukan verifikasi faktual di kantor DPW Partai Perindo Sulsel sebagai salah satu syarat keikutsertaan partai politik dalam pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Ada 3 syarat dalam verifikasi faktual ini, diantaranya mencocokkan data kepengurusan partai dengan data yang dimasukkan ke situs Sipol KPU, keterwakilan perempuan, dan verifikasi kantorisasi partai ini sendiri. Dari 3 syarat tersebut, DPW Partai Perindo Sulsel dinyatakan lolos dalam verifikasi faktual. Ketua DPW Partai Perindo Sulsel, Sanusi Ramadan, mengatakan langkah ini sebagai awal dalam memanasi mesin partai untuk terus bergerak dalam menangani pilkada serentak di 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Verifikasi faktual ini ada 3 hal yang akan dilakukan. Pertama, memastikan kepengurusan, kebenaran dari pengurus yang di-generate datanya dari Sipol, sebagaimana yang sudah diinput oleh partai politik sendiri. Kemudian yang kedua adalah 30% keterwakilan perempuan, lalu kemudian alamat kantor dan statusnya. Alhamdulillah, verifikasi hari ini, verifikasi faktual kepengurusan dan kantorisasi, sebagaimana hasil tim verifikator tadi, pada 3 persyaratan itu, alhamdulillah, Partai Perindo Selatan memenuhi syarat, mulai dari kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan kantorisasi. Selanjutnya apa yang akan dilakukan ke depannya? Selanjutnya ini kan akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual keanggotaan, dan itu di semua kabupaten kota. Hari ini sesungguhnya sudah berlangsung proses verifikasi kantorisasi juga, dan sesuai jadwal yang pastinya Partai Perindo siap, dan memang sampel keanggotaan itu sudah ada semua, bahkan semua Dewan Pimpinan Daerah Sulawesi Selatan itu sudah siap menyambut tim verifikator yang akan turun langsung menemui anggota-anggotanya. Untuk verifikasi hari ini semua tim hadir dan seluruh DPC hadir juga menyaksikan langsung pelaksanaan verifikasi. Jadi kami sangat optimis Partai Perindo Kota Makassar insya Allah akan lolos dengan sempurna. Ke tingkat kecamatan DPC, kita melihat persiapan sampai di tingkat RW, apa yang perlu, apa yang kurang, nah itu yang akan kita konsentrasi ke sana. Dari Makassar, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Informasi tadi pemirsa menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Tetaplah bersama kami dan nantikan program menarik kami lainnya hanya di RCTI. Saya Nana Jamal, jaga selalu kesehatan Anda. Sampai jumpa. Salam Aki, pada salamat.